pasti dikenal lah ya. Apalagi dari KDI yang betul-betul. Iya. Pokoknya dengan dia. Segala ada Prof. Samsul Salewangan. Kebetulan hampir 30 tahun saya di Plan Internasional dan saat ini berjalan sebagai wakil rektor, salah satu wakil rektor di Universitas Yusuf Al-Makassar di Goa. Kawan-kawan sekalian, setelah dari Plan Internasional, kemudian saya berkecimpung di akademisi dan ternyata kurang lebih sama. Oleh karena itu, saya khusus untuk FKN, saya kira kawan-kawan yang seusia dengan saya mungkin pengalaman kami dulu di awal-awal akhir-akhir 90-an sampai di awal itu banyak kerjasama dengan FKN, masih di zamannya almarhum Prof. Rusdi Gasini, terakhir Prof. Ali Nemaini dan seterusnya. Termasuk saya lihat beberapa konterpart saya Prof. Sekarang sudah Prof. juga ya. Ada Ari Daud, ada Ridwan. Kalau Dr. Asaryani ya salah satu. Jadi dan saya kira 25 tahun 30 tahun yang lalu temuan kami itu banyak sekali yang terungkap ke publik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membagi 4 poin saja untuk tidak bisa apakah itu refleksi atau ya dengan situasi kekinian atau mungkin perspektifnya agak berbeda perspektifnya sebagai mitra NGO ya sampai apa namanya sehingga kemudian bisa menjadi input. Yang pertama itu tentang slum area ya. Yang mana kita tahu di daerah Makassar Utara sana. Saya baca situasi terakhir sepertinya kondisinya masih tidak jauh-jauh berbeda. Bahkan almarhum Prof. Alimin pernah menangis beliau itu ketika melakukan interview di daerah Talon dan sekitarnya di sana itu Prof. Betapa apa ya situasi yang beliau temukan sangat jauh dari standar kesehatan. Nah, sehingga isu yang muncul itu saya kira kita perlu pendalaman dan untuk nanti di situ dengan adik-adik masih FKN. Kalau hanya sekedar interview testimoni saya kira itu masih perlu dilakukan in-depth lagi. Yaitu yang kami istilahkan itu di NGO itu adalah immersion. Jadi hidup bersama dengan rumah tangga yang dikategorikan sebagai source person kita. Mungkin bisa 3 kali 24 jam kita mengikuti situasinya di situ. Timeline kehidupannya di situ sehingga kita betul-betul mengerti secara dalam bagaimana situasi kesehatan di keluarga itu ya, karena itu mewakili juga lingkungannya di sana. Apakah itu PHBS-nya, apakah itu ketersediaan air bersihnya, apakah itu kesehatan sosialnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, dan juga situasi kesehatan masyarakatnya. Sehingga banyak sekali hal yang bisa terungkit ketika kita melakukan immersion. Kalau sering kita melakukan riset itu kan hanya FGD, kita mengatakan in-depth interview, lalu kita ngambil kualitatif, tetapi immersion. Jadi itu istilah kami itu di NGO itu. Jadi proses menceburkan diri bersama-sama dengan target group. Jadi kami silakan itu irama dan gaya hidup mereka itu betul-betul kita ikut di dalamnya. Kita ngerti betul di mana titik-titik yang perlu kita jadikan sebagai bahan entry point untuk memahami jauh. Nah, termasuk pengolahan sampah di slum area itu, saya kira perlu juga didalami oleh kawan-kawan di FKM lagi, karena kalau ya kita ngerti lah bagaimana situasi kalau slum area ya. Kadang-kadang tidur saja dalam satu keluarga itu biasa antri tidurnya, apalagi mengolah sampah. Tapi saya kira dengan inovasi yang ada sekarang ini, pengalaman kami di Jakarta pun di slum area itu, kita ada tips sebenarnya itu yang kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Bagaimana menginovasi situasi yang begitu padat, terbatas, tapi toh tetap bisa dikembangkan untuk memenuhi standar-standar dasar itu ya. Karena bagaimanapun di pengolahan sampah itu ada rantai uang di situ berputar. Kalau ada sentuhan inovasi. Jadi itu sekilas tentang slum area, dan sehingga rekomendasi saya adalah kawan-kawan adik-adik mahasiswa FKI mungkin perlu melakukan proses itu lagi.
sehingga betul-betul bisa menemukan apa yang terjadi di sana. Jadi kalau tapi Ya. sekali lebih detail di Jakarta itu yang kita program di Jakarta seperti apa? Selama area spesifiknya mungkin apa? Iya, jadi problem di Jakarta itu salah satunya kan apa namanya pembuangan BAB. Iya, Oh, HIPAD. BAB. Oh, oke. Itu kan di sana itu kan sangat sulit sekali untuk setiap rumah tangga itu punya septic tank sendiri. Oke. Itu langsung keluar dari rumah itu langsung ke got. Iya, iya. Ada yang begitu? Di daerah Jakarta Utara. Itu yang kita ini area yang kami intervensi akhirnya kemudian. Jadi di got itu sepanjang area ini isinya ya itu di Iya. samping hitam ada juga emas-emas. Kalau keluar dari mulut langsung aja stuck. Karena tidak ada itu, tidak ada septic tank yang bisa di mana mau gali. Iya. Datang. Di Baktulu barang saja ada integrated. Nah itu dia. Sehingga kemudian intervensi yang kita lakukan itu bagaimana infrastruktur apa namanya Soalnya dinas ya. Iya. ini apa selokan yang ada di situ itu kita ini kemudian rekayasa infrastruktur ya Iya, iya. menjadi septic tank komunal Iya. tetap tapi fungsi lainnya juga berfungsi seperti sedia kala. Jadi itu ada gang itu kemudian dibongkar baru kita kasih kamar. Jadi Septic tank komunal. septic tank komunal. Jadi menggunakan apa namanya kanal kecil itu ya, gorong-gorong itu ya. Iya. Selokan itu ya. Jadi Selokan. itu dibuat sedemikian rupa. Saya kira dengan teknologi infrastruktur itu sangat bisa ya. Kemudian jadi itu macam-macam. Kemudian lorongnya itu akhirnya lorongnya itu menjadi sekaligus di atasnya got yang sudah ditutup ini yang ada saluran ispa, ada menjadi septic tank. Di atasnya menjadi taman bermain juga untuk anak karena lorongnya kiri kanan sudah Iya. ya sama dengan programnya wali kota sebelumnya lah Iya. di sini. Lorong itu ada cantik lorongnya dihias mana-mana, Nah. ada hijau, ada tanaman sehingga warga tidak merasa bahwa di bawahnya ini septic tank komunal. Iya. Dan itu banyak diadopsi oleh beberapa OPD di Jakarta kemudian di Iya. kelurahan lain Iya. yang menemukan prototipe yang sama. Komunal kan? Iya, Komunal. iya komunal. Masuk. Sehingga dengan menggunakan itu apa? Ya irigasi dasar lah ya, selokan itu ya selokan. Selokan. Iya. Nah itu untuk isu Selam area. Yang kedua, Prof dan kawan-kawan, adalah TPA. Nah salah satu lokus kami bekerja dulu kan TPA Tamangapa ini Antang ya. Waktu pertama kali dibuka di sana itu kan tahun-tahun 90-an. Itu plan internasional sudah bekerja di situ. Sampai plan keluar dari Sulawesi Selatan itu Mesti ada. ya legasinya ada di situ, baik itu sosial, ekonomi, dan SDM. Teman-teman dulu aktivis muda yang membangun Pak Batawi misalnya, itu kan mereka di sana. Sekarang beliau sekarang jadi wakil bupati di Sopeng ya, Adinda Sele ini. Ya, kan pentolan TPA itu Pak Wakil Bupati. Jadi saya kira beliau itu sangat ngerti lah bagaimana melakukan social engineering di masyarakat. Nah di TPA Antang itu di situ kan ada perputaran pembangunan juga. Ya sehingga saya kira kepentingan itu udah banyak sekali masuk di sana. Nah sehingga kemudian saya kira kita perlu cek lagi di samping ada uang besar yang berputar dengan rantai bisnis yang ada itu mulai dari pembangunnya sampai dengan pemain besarnya yang katakan oligarki. Kita perlu juga pastikan apakah fasilitas dasar tentang air bersih itu bagaimana? Karena pergulatan kami 30 tahun lalu masih di situ. Apakah sekarang itu udah lebih jauh lebih bagus ya? Kemudian ya saya kira sama. STBM-nya, PHBS dan seterusnya itu STBM kan sanitasi total berbasis masyarakat. Di situ kan ada 5 pilar ya. Kalau itu 5 pilarnya udah masuk, nah itu perlu dipastikan di tingkat rumah tangga, baik di rumah tangga yang masuk kategori desil 1 sampai 5 maupun yang ada di Selam area maupun yang ada di TPA itu ya. Sehingga kita betul-betul bisa mengungkit apa sih sebenarnya problem kesehatan untuk warga urban yang paling mikro. Nah, kalau kita orang terdidik, mohon maaf ini kan biasanya
kita bicara makro kebijakan, berasumsi bahwa ketika kebijakan berpihak itu sudah selesai. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, sehingga kemudian adik-adik kita FKM ini punya mainan yang lebih mungkin lagi ke dalam, sehingga betul-betul make sure bahwa kebijakan ini itu betul-betul sampai bisa menyentuh pada level mikro, tingkat rumah tangga yang paling bawah ini. It means how to facilitate itu personal atau lembaga yang mungkin kita ingin. Ya, saya kira itu kan hanya soal siapa aja ya. Yang penting tools itu ada. Dan saya kira FKM pasti bisa lah. Apalagi di situ banyak adik-adik mahasiswa yang diberikan tools itu sudah bisa dioperasikan. Tinggal bagaimana standarnya itu bisa dijaga sehingga tidak bias. Saya kira saya juga dulu belajar jadi inovator itu Prof dari FKM, dari salah satu dari Dr. Anca ini, Dr. Rigo, Dr. Amin, Prof. Amin. Saya juga diajar beliau pada masa-masa itu. Itu TPA, jadi saya kira masih ini penting untuk dibahas. Ada di dalam tulisannya itu, cuma memang saya tidak lihat. Ya. Tapi itu ada case. Ya penting karena itu TPA itu salah satu komunitas tersendiri di satu kota besar. Bahkan dulu riset kami di Plan Internasional itu, khusus kami di TPA Antang sana itu kita menemukan struktur sosial yang berbeda dengan struktur sosial di pemukiman reguler seperti orang-orang Makassar, orang-orang Bugis. Kan kita stratanya kan jelas kalau itu di perkampungan reguler lah, normal ya. Tapi di TPA itu tersendiri ada struktur sosial yang kemudian tercipta dengan sendirinya di situ. Nah, ini yang perlu dicek karena terus terang kami bekerja 25 tahun yang lalu di sana dan sekarang ini kita terakhir saya kesana kan 3 tahun yang lalu, belum sempat mengecek lagi. Tapi SDM yang kemudian sudah menjadi sesuatu, itu banyak banget. Profit hasil program kita di masa lalu sehingga itu menjadi bukti dari sustainability. Nah, isu yang lain yang ingin saya angkat, ada juga disinggung di sini tentang tadi itu tentang kawasan rokok itu. Jadi sebuah kota dikatakan layak anak itu, kalau variabelnya salah satunya adalah kawasan bebas rokok. Jadi itu sudah masuk dalam variabel kota layak anak. Ini hasil advokasi dari kita ini NGO yang memang fokus di isu-isu perlindungan anak. Karena variabel penilaian kota layak anak atau kabupaten layak anak itu variabel rokok belum masuk. Tahun-tahun di awal-awal KLA itu diluncurkan oleh Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Hasil advokasi yang dilakukan teman-teman, kemudian variabel itu masuk. Nah, sehingga kemudian saya kira FKM tidak cukup kalau hanya kawasan fakultasnya saja. Iya, itu tadi mau ini mesti diangkat lagi, maksudnya diangkat lagi untuk link dengan KLA supaya konsen ini bukan hanya urusan dari kita ini yang kebetulan di situ, tapi ini sudah menjadi urusan publik karena sudah lintas sektor bahkan. Tapi kalau di Perda itu, Perda seperti di Selayang beberapa tahun lalu itu, jadi itu kan ada indikatornya. Jadi termasuk misalnya nelayan, jadi tidak boleh di tempat-tempat umum itu lagi merokok. Jadi kalau tidak salah sudah di sekolah tidak ada lagi kawasan di sekolah. Jadi tidak lagi di FKM dulu, tapi ini sudah mana semua anak-anak itu. Betul, karena itu udah masuk di. Itu kan cuma 7, sekarang sudah 9 ke 11. Jadi bagus kalau masuk itu. Tapi saya cuma analogi saja bahwa kalau dia sudah di sekolah itu berlaku berarti tidak bisa merokok di situ. Jadi bukan hanya di dalam pagar sekolah. Tidak, tapi ada radius. Seperti itu di KPD apa semuanya di tempat itu tidak boleh. Memang kita harus inilah melihat langsung ya sekolah-sekolah ya. Jadi karena ada radius
sekolah. Iya. Jadi termasuk warung-warung yang di sekitar Kita sekolah tidak boleh itu jual rokok. itu harus masuk Ada dalam steril di sana. iya, steril. Ya. Cuma kita tidak pernah Iya. bisa ungkap dengan bagus. Betul. Makanya ini Iya. kesempatan Tidak boleh jual rokok. Iya, untuk Iya. lihat kembali. Sama dengan minuman keras tuh, iya. tidak boleh jualan. Jadi begitu mestinya itu. Jadi bukan hanya Cuma karena sudah digusuk tidak jelas menurut. jadi bayangkan. Jadi awareness-nya itu mencakup toko-toko. Nah, itu Yang ada nanti di sekitar bisa sana. masuk konsep itu nanti di apa namanya kelurahan sehat kan? Ah, misalnya betul, betul bro. kalau penjual rokok di sini Itu harus ada masuk. indikatornya tuh. Iya, indikator keikhlasannya kita masuk. diinginkan. Iya. Dan kita harus cari, kita bikin dan Iya. harap Iya, iya. kita bikin. Jadi, karena kalau sudah kelurahan sehat yang menjamur, Betul, pasti kan iya. kota sehat otomatis. Kota sehat ya. Itu pasti. Pertama dari bawah. Iya, iya. Tapi tantangannya juga sekarang bukan lagi tobakus ya, tapi itu yang apa? Yang merokok sama vape. Iya, iya. Iya, itu Itu lebih apa keras, sih ya? itu lebih Jadi keras. apa tantangannya bukan pada tembakau Iya. sekarang. Jadi Betul. Iya, Jadi bukan berkembang hanya lagi. tembakau, Sudah, vape itu dan- tantangan urban, jadi berkembang lagi Iya. pastinya karena Dan indikator kita saya begitu kalau di kelurahan Iya. itu ada penjual-penjual begitu dia. Iya. Berarti tidak termasuk. iya. Indikator kinerja RT. Iya. Bisa ya? Ya, Bisa, RT bisa. di yang Kan kemarin ya. Bisa betul Kan betul. begitu. Betul, Iya. betul, Pak. Jadi Betul. dari paling mikro dulu. Iya. Karena kalau mikro di mana-mana kan akhirnya naik. Iya. Sekarang itu kan pengelolaan sampah ya. 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 Nah, tadi saya kira agak menarik Pak Prof itu bahwa semestinya indikator kesehatan juga masuk dalam. Iya. Ya kenapa misalnya kita bisa menyelesaikan hal-hal kesehatan itu apa namanya yang lain? Kenapa di kesehatan tidak ya? Ya. Iya, itu betul. juga menarik. soal ayah anak juga misalnya kalau perspektif istri saya ya terjadi MBA begitu. Soal perkawinan anak, kemudian apa kekerasan terhadap Iya. anak, KTA, kekerasan dalam rumah Iya, tangga. oke. Betul. Itu kenapa terjadi gitu loh? Apakah ini juga soal-soal kesehatan? Ya, betul betul. Bukan soal-soal ekonomi. Iya. Iya. Nah, Ya, itu ya. masuk itu ya isu Iya. berikutnya nanti Mas Iya. Edi tentang itu tadi disinggung tadi kesehatan mental. Iya. Hmm. Karena orang yang Iya. apa dapat kekerasan itu bukan sekali dapat kekerasan terus melapor gitu, enggak gitu. Apalagi visum sekarang harus dana dari korban Pak. Itu kan nggak adil itu. Di mana dananya itu yang perempuan dan anak itu? Pastinya kan visum itu orang udah diperkosa. Iya. Minta IDF visum dan lagi. Belum lagi hasil visum itu tersebar kemana-mana gitu loh. Karena ada ibu-ibu yang protes itu. Kenapa vaginanya tersebar di mana-mana? Itu rumah sakit Iya. Bayangkara Hmm. Bocor. Ya. bocor. Waduh. Itu gila itu. Iya, jadi ada hubungannya yang isu keempat yang coba saya angkat ini memang itu tadi mentality health, Betul. Ya. terutama kaum muda urban, Prof itu. Karena kaum muda urban kita ini kan kalau sudah urban sentris itu kan yang berasal dari keluarga mampu ke atas itu kan kompetitif di isi kepalanya. Iya, iya. Bagaimana saya bisa lebih baik, lebih kaya dan sukses. Padahal itu kalau kita cek kembali ini sudah tidak sehat itu Iya. Betul. Tidak pernah istirahat sekali. Betul. Jadi tekanan untuk si anak ini Iya. Iya. bisa apa juga orang-orang yang di sekitarnya orang tua, lingkungannya Iya. peras. Gen saya itu Tekanan, Jadi ada tekanan apa di bawah? Jadi kesehatan mental itu bukan hanya berada di level keluarga Betul, betul. dari satu lima, Betul. tapi di keluarga-keluarga yang Ya, sudah betul. mapan pun Ya. itu mental health itu luar biasa That's dan right. itulah yang menjadi problem besar kita yang terkini sekarang di urban termasuk di Jakarta. That's right. Itulah pergulatan kita karena ternyata itu bukan hanya terjadi di kalau keluarga yang di kategori apa istilah pemerintah kan desil 1 sampai 5 Iya. itu kan lumrah kan karena keterbatasan ini itu dan seterusnya sehingga ada terakhir ada yang anak bunuh diri Iya. ya kan di NTT sana sudah ada anak bunuh diri itu karena itu bagian dari kesehatan Iya. mental itu. Nah kalau keluarga mapan sama ujungnya sama-sama mentality health, Iya. hanya penyebabnya berbeda, daya dorongnya berbeda. Tapi hasilnya Nah, sama-sama. saya kira itu sudah menjadi isu yang sangat krusial bagi Hmm. anak-anak muda urban. Hmm. Itu.
termasuk juga anak muda urban yang sudah mapan ekonominya, tapi dia masih usia muda. Betul, saya bilang kalau Macam-macam. di sana, tapi sudah banyak artikel ya. Iya, Kalau yang kita lebih kepada ini Gen Z sama betul dia. Tapi kan Gen Z belum tuh. Ya. Pak Muhammad mungkin Termasuk bisa ya. ada. Oh, ada ya. Dibuat lebih menukik, ya Iya. karena kan bukan sekedar berkeluh kesah ya. Karena Ada iya. memo-nya gitu dong. Iya, iya. Kita padahal bilang yang mikro-mikro itu penting itu gitu. Iya. Iya, iya. Jadi tadi disinggung, Pak Dekan tadi disinggung ya, punya soal transportasi misalnya itu bagian dari pendorong untuk stres kan. ya depresi Korban, dan seterusnya. Jadi saya kira juga penting Ya. untuk bicara dengan teman-teman psikologi untuk mendeteksi itu, untuk memperkaya mentality health ini. Ya saya kira itu Iya, ada 4 poin yang saya sampaikan. Om Anju ini kan contoh ini. Jadi kalau orang melihat Antam itu sekadar sebagai TPA, kemudian didistribusi dan seterusnya. Ya. Tapi kan ada juga perkembangan baru bahwa lintas wilayah itu sudah mulai juga ikut-ikutan. Betul. Goa keberatan misalnya kalau digunakan tempatnya untuk TP untuk numpuk, ya kan? Kemudian wangi busuk bau busuk dari TP itu kan menyebar kalau musim hujan. Itu artinya ada pendekatan interregion data. Jadi artinya fungsi pemerintah provinsi juga harus ada muncul di situ Ya. sebagai mediator. Itu bagaimana juga mesti itu satu. Yang kedua juga tadi menurut saya penting itu soal PLT pemanggilan tenaga sampah itu ya. Iya. Itu karena ada satu peraturan mengatakan, kebijakan mengatakan Makassar termasuk 10 di antara yang darurat sampah. Nah, Makanya dan antara untuk meluncurkan dana Iya. itu. iya, Tetapi belum sekarang Makassar. iya, Masih persoalan itu iya, iya. karena diprotes itu. Iya, betul. Iya. Iya. Yang protes itu bukan warga yang sekitar, tapi yang perumahan mewah di tanah saya itu protes juga. Jadi mereka bersatu. Saya Iya. kadang lihat rapatnya. Itu isunya saya. Tapi memang perlu way out juga, jangan dibiarkan toh. Iya. Karena kalau dari sisi perencanaan itu kebutuhannya memang dibutuhkan atau tidak? Iya. Misalnya kalau sampah ya. PLT. Iya. Maksudnya gini, PLTS. orang di Taman Andrea tidak suka kalau ada PLTS. Itu ya, Taman Andrea artian besar ya. Iya, iya. Ya, Antam. Iya, Antang, orang Antang lebih suka kalau ada, tapi itu jauh dari industri di Antang. Itu Itu akan katanya. kita masukkan juga di buku. Perputaran uang. Oke. Iya, ada uang besar. Iya. Kalau PLTS perputaran uangnya ke samping tidak ada, Iya. milik investor semuanya. Investor. Kalau di Antam Itu itu uangnya menyebar, mulai dari kecil sampai Itu investor itu. Betul, kita bilang sudah ada betul. Iya bro.